Sejarah Tim Mawar, penculikan aktivis, 98, keterlibatan Prabowo. Tapi yang perlu kita catat adalah siapa yang memegang investasi di tempat itu. Itu yang harus menjadi penting buat kita, bahwa investasi besar di tempat dulu adalah dari China Power. Pertanyaannya, kalau ibu kota itu mau diselesaikan, matikan listriknya seperti katakan Bang Kozinuddin tadi, selesai. China Power, dan ini yang menyampaikan langsung dari KSP Muldoko. Ya, clear. Silahkan di-searching, akan ketemu PLTA Sungai Kayan. Terus PLTA itu kerjasama dengan KPAU. PLTA Sungai Kayan. Baik, kemudian untuk memberikan info lagi, pertama tahun 2019 Jokowi menyampaikan satu pidato penting kenegaraan, dan kata-kata yang saya catat. Baru-baru ini beredar video kesaksian Agung Gumelar mengenai sidang pemecatan Prabowo Subianto dari kemiliteran pada 1998 silam. Pemecatan itu terkait keberadaan Tim Mawar dari Kopassus yang disebut-sebut telah menculik beberapa aktivis. Sejarah mencatat, Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus kendati saat di sidang ia sudah tidak mengemban jabatan itu. Dalam video tersebut, Agung Gumelar mengatakan bahwa sebelum Prabowo disidang, Dewan Anggota Kehormatan, DKP, telah menyelidiki perkara itu terlebih dulu. Agung adalah anggota DKP bersama Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang kini mendukung Prabowo sebagai capres. Tugasnya adalah memeriksa kasus ini, menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP, sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto, periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat, beber Agung. Tim Mawar yang melakukan penculikan itu, bekas anak buah saya semua, dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati kepada mereka, di luar kerja DKP. Karena mereka bekas anak buah saya, dong. Disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu betul. Lanjutnya, dalam persidangan, ungkap Agung yang juga pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, Prabowo dinyatakan bersalah kemudian dipecat. Dengan kesalahan terbukti, yang direkomendasikan supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer, tandas Agung dalam video itu, asal-usul dan status Tim Mawar sendiri sebenarnya masih menjadi teka-teki bahkan hingga saat ini. Apakah tim ini adalah satuan resmi dari Kopassus? Jika bukan, mengapa dan untuk apa tim yang beranggotakan personel Kopassus, anak buah Prabowo, ini dibentuk? Made Supriyatma dalam artikelnya bertajuk, Melacak Tim Mawar, yang dimuat di Indoprogress pada 27 Mei 2014, rupanya juga penasaran dengan tim penculik ini. Made menyebut, keberadaan Tim Mawar di luar kebiasaan operasi Kopassus. Di pengadilan militer, Mayor Infantri Bambang Kristiono selaku komandan Tim Mawar, tulis Made, mengaku membentuk tim untuk menculik atas inisiatif pribadi. Tentu hal yang janggal di kemiliteran jika suatu tim khusus, yang punya misi khusus dan berisiko pula, dibentuk tanpa sepengetahuan atasannya. Lewat tulisannya, Made juga membeberkan bahwa beberapa narasumbernya mengungkapkan, sejumlah perwira yang terlibat dalam penculikan aktivis 1998 pernah bertugas di Timur Timur sebelum pemilu 1997 dan pemilihan presiden 1998. Mereka tahu bahwa perwira-perwira tersebut adalah perwira-perwira Kopassus, tulis Made, teka-teki terkait Prabowo. Lantas, apakah Tim Mawar memang dibentuk Prabowo Subianto? Pengakuan Mayor Infantri Bambang Kristiono yang mengatakan dirinya membentuk Tim Mawar atas inisiatif pribadi terasa janggal, seperti yang ditulis Made. Pada 2014 lalu, sempat keluar pernyataan kontradiktif dari mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI, Maijen TNI,
Purnawirawan. Syamsu Jalal, Komandan Tim Mawar mengakui penculikan atas perintah komandannya, Danjen Kopassus, ucapnya dalam acara konsolidasi nasional Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI, di Jakarta, 25 Juni 2014, seperti diberitakan Republika. Danjen Kopassus saat itu adalah Prabowo Subianto yang menjabat sejak Desember 1995 hingga Maret 1998 dan selanjutnya ditunjuk sebagai Pangkostrat. Namun, hanya sehari berselang, Syamsu Jalal menganulir ucapannya. Ia menegaskan anggota tim Mawar yang menculik aktivis sudah diadili Mahkamah Militer dan tidak terkait dengan Prabowo Subianto. Prabowo hanya merasa bertanggung jawab saja. Dalam militer tidak ada prajurit yang bersalah, yang salah komandannya, tandas Syamsu Jalal, seperti diberitakan Antara. Syamsu Jalal mengaku tahu tujuan awal dibentuknya tim Mawar, yakni untuk pengamanan sidang umum MPR. Namun tim Mawar menyalahgunakan wewenangnya, ucapnya. Pada akhirnya, ia meminta persoalan ini tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Sebagai orang beragama, tidak boleh membongkar aib, tidak ada gunanya. Mulut itu harus dijaga, kita menyakiti orang lain berdosa apalagi ngomongin orang lain. Jangan sok tahu, elak Syamsu Jalal. Namun, keterlibatan Prabowo dalam aksi penculikan aktivis yang dilakukan tim Mawar kembali terangkat pada 2018. Arsip Keamanan Nasional, NSA, merilis 34 dokumen rahasia Amerika Serikat terkait situasi sekitar reformasi di Indonesia. Salah satunya arsip tertanggal 7 Mei 1998 yang mengungkap catatan staf Kedutaan Besar S di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang menghilang. Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto. Demikian yang tertulis dalam dokumen itu, dikutip dari BBC. Prabowo boleh jadi tidak terlibat langsung dalam garis komando tim Mawar yang beranggotakan para anak buahnya yang personel Kopassus itu. Namun, bukan mustahil juga Prabowo yang memerintahkan penculikan tersebut atas titah mertuanya, sebagaimana diungkap dalam dokumen rahasia AS.